Oke, pada video tutorial kali ini kita akan bahas menu broker transaction sebelah sini ya. Nah, menu ini merupakan versi lebih canggih dari broker summary ya. Buat teman-teman yang belum nonton video tutorial broker summary, ada baiknya nonton dulu supaya memahami menu broker transaction ini lebih mudah ya. Yang pertama, data yang atas ini sama ya dengan menu broker summary. Jadi yang atas ini value, yang bawah ini adalah yang net. Ya, jadi yang atas itu kalau teman-teman lihat ini kiri kanan masih ada XL ya. Jadi ada XL sell. Kalau di sini cuma satu XL ya. Udah di net. Jadi atas itu value gross, yang bawah itu sudah di net. Nah, sama dengan menu broker summary, di broker transaction ini datanya juga bisa seamless 7 hari sekaligus ya. Bisa langsung dikeluarin tanggal 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Ya, dan di paling ujung ini ada total. Jadi ini total selama periode ini ditarik ya. Jadi ini ada range berapa hari yang bisa ditarik. Nah, sama juga dengan menu broker summary, ini juga sudah di tracking ya. Jadi top 5 buyer itu sudah di tracking dengan background. Top 5 seller itu sudah ditandai dengan bentuknya garis. Ya, tujuannya apa? Ini untuk memudahkan tracking. Jadi kalau misalnya kita mau tracking ZP, ketika kita lihat ke kiri ini udah langsung kelihatan nih ZP. Kenapa? Karena merah. Ini ZP. Ini ZP. Gitu tujuannya. Ya, jadi ketika tracking kalian mudah karena udah ada warnanya. Tinggal dicari aja warnanya yang sama. Ya. Nah, ada yang nanya warna ini ada artinya nggak? Ya ini. Kalau merah itu nomor satu. Top, paling top, baik top buyer maupun top seller sama-sama merah. Bedanya buyer itu pakai background, seller itu pakai garis bawah. Itu gunanya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbedaan antara menu broker transaction dengan broker summary ini. Yang pertama, di sini kalau teman-teman lihat, ini ada dua inputnya. Ada bisa input broker dan bisa input ticker atau kode saham. Ya, kemudian ada outputnya di sini. Jadi perbedaannya dengan menu broker summary, yaitu di sini ada filter broker, kemudian ada outputnya yang bisa kita pilih, dan ini adalah menu advance-nya, frekuensi dan order. Ya, jadi ada tiga itu yang berbeda dengan yang basic broker summary sebelumnya. Ya, menu yang sudah dibahas di tutorial. Nah, bedanya apa? Jadi kalau di broker transaction ini itu datanya bisa bolak-balik ya, bisa dua arah. Bisa kita isi triggernya, kayak ini ya BRPT, kita isi ticker BRPT, kemudian kita minta outputnya broker. Nah, outputnya yang di sini ya, jadi ini outputnya kan broker nih. Nah, kalau kayak gini dia akan sama seperti broker summary purchase. Nah, kemudian bedanya apa dong? Bedanya nanti di sini. Kita bisa cek frekuensi sama data ordernya. Nah, data yang sebaliknya itu kita bisa isi di sini brokernya. Misalnya kita pengen broker AK ya. Oke, AK udah masuk. Nah, di sini kita pengen keluarin semua stoknya. Nah, di sini tinggal pilihnya. Kalau tadi kan di sini tikernya kode saham, minta outputnya broker. Nah, kalau sekarang kebalikan, isinya kode broker, kita minta keluarnya saham. Stok, pilih itu. Nah, nanti ini saya show, nah ini akan keluar. Jadi ini adalah transaksi AK per tanggal. Jadi kita bisa cek misalnya tanggal 16, AK itu beli apa sih? Oh, dia paling banyak beli BMRI. Nomor 2 beli United Tractor. Nomor 3 beli BBRI. Nomor 4 beli TPIA. Gitu. Paling banyak jual saham apa di AK ini? Di broker AK. BBCA nomor satu banyak dijual. Kemudian RANS, AMMN, AMRT. Kayak gitu. Nah, jadi datanya bisa bolak-balik. Kalian bisa nge-track brokernya atau kalian bisa nge-track sahamnya. Ya. Oke, yang pertama kita akan bahas kalau kita track sahamnya seperti broker summary ya. Misal kita pilih saham BRPT. BRPT, kita centang dulu ya, klik di sini centang. Kemudian kita minta keluarnya adalah broker ya. Kita show, oke. Nah, ini akan keluar persis seperti broker summary ya, seamless broker.
summary di menu yang pertama. Nah, bedanya apa? Di sini kalian bisa keluarin data frekuensinya. Klik frekuensi, show. Nah, bagian yang warnanya agak sedikit muda itu adalah frekuensinya. Ya, ada dua data yang keluar, yaitu pertama adalah frekuensinya sendiri, ya. Kemudian lot per frekuensi. Jadi lot ini sudah dibagi dengan frekuensi ini. Jadi ketahuan setiap kali satu frekuensi itu satu satu garis di running thread itu keluarnya berapa lot. Ya, itu memperlihatkan karakter si broker itu. Ya, jadi broker XL frekuensinya tinggi, ya, lotnya rendah. CC atau misalnya ini CP frekuensinya rendah, tapi lotnya lumayan tinggi, ya. Nah, ini frekuensi di beberapa broker itu udah dikeluarin datanya. Ya, kayak di iPod nih udah ada frekuensi. Kemudian Stockbit juga baru-baru ini juga ngeluarin, ya. Tapi mereka nggak ngitungin lot per frekuensinya. Jadi kalian masih kesulitan kalau mau hitung lot dibagi frekuensi. Nah, di sini udah dihitung angkanya. Ya. Yang pertama ini. Perbedaannya dengan broker summary, kalian bisa keluarin data frekuensinya dan lihat data lot per frekuensinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah data ordernya. Nah, ini yang lebih mendekati kenyataan. Karena ini memang benar-benar yang dihitung adalah jumlah order dari broker tersebut. Jadi misalnya broker XL, dia ngeluarin buy order itu 4.361 kali. Nah, dengan total lot yang dia buy segini, 178.000, kemudian ordernya 4.361 kali, maka per satu kali order broker Excel itu ngeluarin 41 lot in average. Ya, nah kalian bisa lihat misalnya sama broker HD yang sekali input buy 1.300. Kita kan sering tahunya XL XC ya. Nah ini lihat XL 41, XC 51. Ya ini kelihatan retail. Di sebelah kanan pun sama, XL kecil 68, XC 71. Ya ini kelihatan retailnya. Jadi kalau ada impostor mestinya ikut besar. Ya. Ini adalah data lot by order, ya. Jadi kita keluarin data ordernya. Nah, kalau ini tidak ada di sekuritas manapun yang ngeluarin data order ini, apalagi ngitungin order per lotnya. Ini bisa jadi indikasi kita gimana sih cara broker itu melakukan order. Sekali hajar itu berapa lot, buy order itu berapa lot. Itu akan kelihatan mana broker retail, mana broker bandar. Ya. Nah, data ini juga bisa kita keluarin sekaligus. Frekuensi dan order itu bisa kita keluarin sekaligus. Nah, seperti ini datanya ada warna yang berbeda buat memudahkan. Jadi kalau XL di sini, XL frekuensinya segini banyak, padahal dia ngeluarin order sekian. Ya, berarti yang makan XL ini kemungkinan besar retail juga. Ya, XL makan XL kali ini ya. Soalnya dia ordernya 8.000, frekuensinya 17.000. Artinya setiap satu kali order dia mungkin dilawan dengan dua kali order. Gitu. Nah, di sini tuh kalian cari yang jumlah ordernya dikit, jumlah frekuensinya banyak. Nah, itu kemungkinan dia bandar, lawannya retail, ya, atau cari sebaliknya. Misalnya dari lot ordernya yang gede-gede, ya. Kalau di sini kan ini AK nih 400 ya besar ya. AK 400 besar. Ini kan YP. Nah, YP ini sebenarnya udah bukan retail kebanyakan ya. Beberapa masih mengkategorikan YP ini broker retail. Tapi kalau kita lihat dari transaksinya, YP ini udah bukan retail ya. YP ini udah setara dengan AK gitu. Dekat-dekat lah. Ya, di sini lebih retail tuh XL, XC, CC, PD ya. Itu lebih kelihatan retail. Sampai sini paham ya? Jadi yang membedakan adalah data frekuensi, kemudian sudah dihitung lot per frekuensinya dan data ordernya sudah dihitung lot by ordernya untuk memudahkan kita menganalisa ya. Nah, kemudian untuk angka netnya ini, teman-teman perhatiin, ini net ini kan menjumlahkan antara atas sama bawah ya, di net. Nah, ini bisa keluar minus ordernya. Kenapa? Contoh misalnya AK ya. AK di atas itu dia ordernya ini ya, order ya. Oke, AK ordernya 1.425 kali buy. Nah, sell-nya itu cuma 700. Berarti dia lebih banyak order kan, lebih banyak melakukan buy order gitu ya. Tetapi dia di sini buy ordernya itu kecil-kecil, 146 lotan. Kalau di sini sell-nya 466. Jadi secara value dia tuh net sell di sini posisinya. Ya, gedean sell-nya nih. Ini kan sell-nya 385.000 lot. Sementara buy-nya cuma 200.000 lot. Jadi dia net sell.
sini posisinya net sell. Nah, tetapi as ordernya itu posisinya net buy di sini. Dia lebih banyak order buy daripada order sell. Makanya di sini keluarnya minus gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini minus ya berarti dia lebih banyak lawannya. Ya, misalnya ini AK, posisinya di sell. As ordernya minus, oh berarti dia lebih banyak nge-buy. Bukan lebih banyak, lebih sering kali melakukan order buy. Gitu. Kalau lebih banyak ya dia lebih banyak sell dari sisi lot ya. Tapi dari sisi frekuensi ordernya, dia lebih banyak buy. Makanya di sini minus. Nah, kalau ini dirumusin, as lot ini dibagi minus, nanti di sini keluarnya minus. Jadi kacau ya. Jadi yang lot order ini angkanya akan sama dengan yang atas. 466, misalnya ini angka ya 466. Jadi di angkanya disamain. Kenapa? Karena di data ini yang paling penting itu adalah karakter berapa kali atau berapa lot dia sekali order. Itu yang penting buat kita. Itu yang akan membedakan karakter retail sama karakter bandar. Ya, makanya ini di plotnya sama, nggak di net. Karena yang penting buat kita adalah karakternya dia itu. Satu kali order tuh, sekali HK tuh sekali haki berapa lot. Itu yang akan membedakan antara bandar dengan retail ya. Oke, itu adalah cara menggunakan menu broker transaction ini seperti broker summary, tapi dengan data yang lebih advance ya. Ada data frekuensi dan data ordernya. Nah, kemudian di sini lagi kita bisa melakukan tracking. Jadi di sini kan sudah di tracking top 5, oke, pakai warna. Tapi gimana kalau misalnya yang mau kita tracking itu XL misalnya, retail yang ini. Gimana cara kita nge-tracking? Nah, kan nggak ada warnanya nih. Kita harus cari-cari di sini. Oh, ini XL. Cari lagi. Mana XL? Tuh kan nggak ketemu kan? Oh, ini XL ya. Mana lagi? Ini XL. Ya harus kayak gitu, manual ya. Kalau di luar top 5. Nah, di menu ini kita udah sediain di sini brokernya. Jadi kalau misalnya kita mau tracking broker XL, kita centang dulu broker XL. Misalnya mau tracking retail, broker XC, kita centang. Nah, ini udah ada selected, ada dua ya, XL, XC. Nah, itu kita bisa lakukan filtering kayak gini. Jadi yang keluar cuma dua broker ini aja yang kita mau, yang kita track. Ya, jadi gampang lihatnya. Nah, totalnya dia net buy, tanggal 16-nya net buy, tanggal 15 mereka sell, buy, sell. Oh, jadi retail ini bisa buy, sell ya. Sell, terus nge-buy. Sell lagi, nge-buy lagi. Nah, kalian bisa bisa pantau cara kerjanya di situ ya. Cara kerja bandar juga kalian bisa pantau. Misalnya BRPT itu siapa sih bandarnya? Misalnya biasanya PP itu pakainya misalnya DH. Ketik aja DH. Nah, ini DH bisa, oh DH lagi nge-sell, DH lagi nge-buy gitu. Jadi ini untuk tracking yang berada di luar top 5, biar gampang. Oke, itu yang pertama, fungsi dari broker transaction sebagai broker summary versi advance ya. Oke, sekarang di part yang kedua kita akan bahas kebalikannya ya. Jadi kita nge-track brokernya untuk dapat sahamnya. Misalnya kita punya broker favorit, MG misalnya gitu ya. Wah, ini MG kalau dia beli nih selalu naik misalnya. Ya udah kita mau tracking MG beli apa aja. Lihat tickernya ini, kita kosongin aja ya. All. Nah, outputnya kan kita maunya saham. Pilihnya broker, outputnya saham. Nah, outputnya ini harus dipindahin ke broker, ke stock. Nah, ini keluar MG beli apa aja. Kalian bisa lihat ya, misalnya di tanggal 16, oh MG paling banyak beli apa sih? Oh MG paling banyak beli TPIA. Paling banyak jual apa? PRDL, BNDR, sini BBCA dia jual. Kayak gitu. Sama ya, ini juga di tracking top 5-nya. Jadi top 5 saham yang dibeli sama MG ya ini. Top 5 saham yang dijual sama MG ya ini. Kalau mau tracking, kalian tinggal tracking ke belakang pakai warna gampang ya. BBCA merah ya, udah langsung kelihatan BBCA. Nah, di sini dia nge-sell tanggal 15. Di sini dia nge-sell. Nah, di sini kan top buy. Tapi posisinya di sini di kiri terus, top sell. Oh, berarti dia udah mulai jualan nih gitu. Di sini buy banyak, di sini distribusi gitu ya. 21,4 M, 9,6 M gitu. Cara lihatnya. Di tracking pakai warna. Nah, sama kalau misalnya kalian pengen tahu broker MG transaksi di saham mana, misalnya kalian tahu MG ini misalnya mainnya PTRO sama Cuan misalnya. Ya udah, pengen lihat itu doang, ketik aja sahamnya. PTRO, Cuan, dicentang dulu ya. Nah, kalian lihat nih, udah dua selected ya, ada PTRO sama Cuan misalnya nih. Kok Cani. Ini kalau kayak gini, kalian yang silangnya diklik
ada yang hilang ya. Kalian ketik lagi cuan, klik. Nah, ini juga bisa kayak gitu ya. Jadi yang di tracking hanya saham yang kita mau. Cuan beli, cuan jual, MG beli jual, ini netnya di bawah. Kalian bisa tracking. Nah, sama juga kalian bisa cek frekuensinya ataupun ordernya untuk memahami MG-nya ini bertindak sebagai bandar atau sebagai retail. Ya, nanti bisa dihitung. Misalnya contoh, cuan sekali buy itu dia 513 slot. Nah, kalian bisa hitung 513 slot itu duitnya berapa sih? Mungkin nggak sih retail kebanyakan belinya kayak gitu misalnya. Kalau mungkin ya mungkin bisa aja retail gitu. Kayak gitu cara pakainya. Jadi bisa lebih advance karena ini bisa difilter. Kalian bisa fokus lihatnya yang kalian mau aja, baik itu brokernya maupun sahamnya. Kemudian ada data frekuensi sama ordernya. Ya, jadi order per frekuensi, lot per frekuensi, dan lot per order itu memperlihatkan karakter si broker itu. Ya, sekali hajar berapa lot. Oke, kira-kira seperti itu cara menggunakan menu broker transaction ini. Kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Thank you.